Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sholat subuh tadi pagi? Sudah merapikan tempat tidurnya sendiri? Sudah membantu orang tua? Alhamdulillah sudah semua ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk pada bab keempat. Judulnya adalah perilaku terpuji ya. Temanya sangat bagus anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah siap bukunya ya anak-anak, boleh dibuka. Ini anak-anak ada gambar ya, ada gambar anak lagi bermain berdua. Yang satu bawa pesawat, yang satu bawa mobil-mobilan ya. Ini sangat rukun anak-anak ya, sangat menyenangkan kelihatannya ya. Nah, pada pelajaran 4 ini anak-anak judulnya adalah perilaku terpuji. Setelah pelajaran ini anak kelas 2 akan dapat meyakini bahwa sikap kerjasama dan tolong menolong sebagai cermin daripada iman. Nomor 2, memahami sikap kerjasama dan tolong menolong yang selanjutnya dapat menunjukkan sikap kerjasama dan tolong menolong. Kita buka bukunya ya anak-anak ya, halaman 45. Ini halaman 45 ya. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu perilaku yang baik anak-anak, perilaku yang diharapkan kita dapat melakukannya, karena Nabi kita diutus itu adalah untuk mencontohkan perilaku-perilaku terpuji ya. Jadi Nabi Muhammad itu teladan, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan dari perilaku-perilaku terpuji. Nah, salah satu sikap terpuji yang hari ini kita akan bahas adalah tentang buku kamu halaman 45 ya. 45, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak, yang pertama hormat dan patuh kepada orang tua ya, akan kita bahas ya. Ibu dan ayah kita merupakan orang tua kita. Melalui mereka kita dilahirkan ke dunia, dititipkan oleh Allah, dirawat mereka sedari kecil, tumbuh sampai sekarang juga masih diurus oleh orang tua, dibiayai orang tua. Maka selayaknya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, terutama adalah kepada ibu kita anak-anak ya. Ridhollah fi ridho walidain wasukhdillah suhdil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah atau kemarahan Allah itu terletak pada kemurkaan atau kemarahan dari orang tua. Makanya kita harus berusaha agar orang tua kita ridho kepada kita, agar Allah juga ridho kepada kita anak-anak ya. Nah, kamu harus patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua ya, otomatis ya anak-anak ya. Kita berusaha patuh sama orang tua, mendengarkan nasihatnya. Nah, yang ini sudah
diperlihatkan di dalam gambar ini anak-anak ada orang tua, terus sebelah sini ada anaknya ya, anaknya mau salim ini kayaknya. Nah, hormat dan ditunjukkan, hormat patuh itu ditunjukkan dengan perilaku seperti apa. Nah ini gini, mungkin dia mau keluar rumah ini pamit ya. Nah, salim kepada kedua orang tuanya, mendengarkan nasihatnya, terus membantu orang tua, terus membantu pekerjaan-pekerjaan orang tua, meringankan anak-anak ya. Kalau di rumah meringankan apa yang bisa dikerjakan oleh anak seusia kamu kelas 2. Misalnya biasanya bisa melap meja, atau bisa menata sandal sepatu, atau merapikan tempat tidur, atau mengangkat jemuran, atau bisa mencuci piring dan sebagainya. Nah itu anak-anak kalau kita di rumah berusaha seperti itu ya. Nah terus kalau orang tua kita sudah tua, nah kewajiban kita adalah merawat, menjaga orang tua. Nah kalau sakit kita doakan untuk segera sembuh, kita rawat mereka. Kalau suatu hari nanti orang tua kita sudah tidak ada, sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah, kewajiban anak adalah mendoakan. Walaupun sekarang juga selalu kita doakan ya. Nah itulah anak-anak, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dari sekarang sampai selamanya, sampai nanti kita dewasa ya. Bahkan kita tua nanti, hormat dan patuh pada orang tua merupakan hal yang sangat penting anak-anak ya. Kalau kita hormat dan patuh pada orang tua, taat pada orang tua, berbakti kepada orang tua, maka kita akan melihat balasan Allah kepada kita di dunia dan di akhirat. Demikian juga kalau kita durhaka atau tidak taat kepada orang tua, maka Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Kebanyakan orang-orang yang hidupnya sengsara, hidupnya menderita, kebanyakan karena mereka tidak patuh, tidak taat kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk anak yang seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke halaman 47 anak-anak. 47 ya. Hormat dan patuh kepada guru. Nah, kalau tadi di rumah orang tua, kalau di sekolah guru. Guru adalah pengganti orang tua anak-anak di sekolah. Nanti kalau di rumah ya orang tua ya orang tuanya sendiri ya. Kalau di sekolah ya yang membimbing kamu, yang mengajari kamu, yang mengingatkan kalau kamu itu ada salah, ada lupa, itu adalah guru, kewajibannya guru. Makanya sudah selayaknya anak-anak kita itu menghormati guru ya. Melalui mereka kita mendapatkan ilmu. Melalui mereka, melalui para guru kita jadi bisa membaca, bisa menulis, bisa mengaji, bisa mengetahui pengetahuan, pengalaman yang sudah disiapkan oleh sekolah adalah melalui guru. Maka dari guru ini anak-anak diharapkan kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan kamu bisa manfaatkan di dunia dan di akhirat. Maka sudah selayaknya anak-anak kita menghormati guru anak-anak ya. Karena dari mereka kita mendapat bimbingan untuk menuju selamat dunia dan akhirat ya. Mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan keterampilan untuk bekal kamu nanti dewasa adalah dari bapak ibu guru yang ada di sekolah gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau bertemu bapak ibu guru bagaimana sikapnya? Mengucapkan salam, salim, menyapa, tidak berjalan mendahului gitu ya, agak membukukan badan sedikit kalau permisi dulu kalau mau duluan. Terus apa lagi anak-anak? Iya betul ya gitu ya. Sebagaimana kita perlakukan hormat dan patuh
kepada orang tua kita ya. Nah, di sini ada situasi ya, terus di sebelah sini ada sikap. Situasi, kamu ingin bermain tetapi ibumu sedang melaksanakan sholat. Sikapku, kira-kira gimana sikapnya? Ibu dan ayah sedang menasihatimu. Sikapmu, ya mendengarkan. Kamu menghilangkan barang ibumu. Sikapmu, minta maaf. Kamu berpapasan dengan ibu guru di depan kelas. Sikapmu, memberi salam. Tidak boleh diabaikan atau tidak disapa, nggak boleh ya. Kamu lupa tidak mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru. Yang dilakukan apa? Iya, minta maaf boleh atau segera mengerjakan. Nah, selanjutnya yang B, halaman 48 adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu termasuk salah satu perilaku terpuji ya. Kerjasama itu melakukan pekerjaan bersama-sama agar pekerjaan itu ringan, cepat selesai, mudah dikerjakan. Karena dikerjakan bersama-sama, tapi tidak semua boleh kerjasama ya, tidak semua boleh kerjasama. Misalnya kalau lagi ujian, tentu kita nggak boleh kerjasama ya, saling memberitahu jawaban itu tidak kerjasama maksudnya ya. Nah, pada hal-hal tertentu harus kerjasama, misalnya piket kelas, membersihkan kelas. Misalnya lagi kalau di rumah kerjasama membersihkan rumah, ada yang satu menyapu, yang kakaknya nanti bantu ibu jemur pakaian, yang lain merapikan tempat tidur. Jadi ada pembagian tugas, ada kerjasama sehingga suatu pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama, lebih mudah, lebih ringan dan menyenangkan ya. Kerjasama juga mengasihkan gitu ya. Selanjutnya yang C ya, termasuk perilaku terpuji lagi adalah tolong menolong. Nah ini anak-anak ini penting sekali tolong menolong ya. Kadang-kadang kita berada pada situasi yang membutuhkan pertolongan anak-anak. Jadi misalnya kamu tiba-tiba aja lupa tidak membawa pensil misalnya di sekolah, temanmu menolong. Kalau temanmu yang nggak bawa, kamu bawa, ya kamu menolong. Tolong menolong merupakan sesuatu yang sangat penting anak-anak ya. Kalau kamu susah menolong atau tidak mau menolong, nanti pada suatu hari nanti waktu kita susah, waktu kita butuh bantuan, nggak akan ada orang yang menolong. Tapi kalau kita biasa menolong, pas kita butuh anak-anak, pas kita butuh bantuan, insya Allah ada saja yang menolong. Kalau nggak teman kita itu mungkin teman yang lain gitu ya. Itu kalau misalnya di sekolah ya. Kalau di rumah misalnya apa? Menolong ibu membawa belanjaan, menolong memberi bantuan kepada kakak misalnya mengerjakan tugas, atau adik yang bisa dibantu apa, maka dibantu, ditolong. Itu kalau di rumah. Kalau di lingkungan misalnya membantu memberi santunan kepada para fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan, orang yang terkena bencana dan sebagainya ya. Membantu anak yang kurang mampu. Nah, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, para pengemis dan sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh tolong menolong anak-anak. Allah akan menolong kamu kalau kamu juga suka menolong. Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW, anak-anak, Allah itu akan menolong seorang hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Maka menolong ini merupakan amal soleh yang harus kita kejar anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa selalu bertolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini, kiranya cukup ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa ketemu lagi pada bab 5. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.